Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Al-Sadita dan Muhammad Ainul Yakin dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang tata kelola dan etika bisnis. Di materi tata kelola dan etika bisnis ini mempunyai 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya etika dalam pengelolaan korporasi. Yang kedua ada pengertian etika sebagai ilmu. Yang ketiga ada pengertian etika sebagai terapan. Yang keempat ada praktek etika dalam organisasi profit. Dan yang terakhir ada etika bisnis. Untuk yang pertama, pengertian dan pentingnya etika dalam pengelolaan korporasi. Suatu ajaran untuk membedakan antara yang salah dan yang benar. Hal ini dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin di sebuah perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan. Untuk yang kedua, ada pengertian etika sebagai ilmu. Pengertian etika sebagai ilmu ini maksudnya seperti ilmu yang merupakan sesuatu yang dapat dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan kehidupan manusia sehari-hari. Untuk yang ketiga, ada pengertian etika sebagai terapan. Etika sebagai terapan merupakan disiplin filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada cara untuk membuat berkembangnya etika terapan. Nah, caranya itu ada 3. Dan yang pertama ada munculnya perjuangan civil right. Dan yang kedua adanya pergerakan kuat untuk menuntut persiapan hak antara pria dan wanita. Dan yang terakhir ada terjadi juga revolusi mahasiswa di beberapa negara barat. Praktek etika dalam organisasi berorientasi profit. Ketika bisnis secara etis masih sejalan dengan orientasi profit karena biayanya tidak besar, maka kemungkinan pelaku bisnis masih bersedia berbisnis secara etis. Namun, jika dihadapkan pada pilihan yang dilematis antara profit dan etika, maka fenomena yang ada memaksa pebisnis pada pilihan yang mengutamakan profit. Karena keuntungan mutlak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnisnya. Kemudian, kode etika dalam bisnis. Kode etik adalah segala hal yang berkaitan dengan budaya perusahaan. Ada 6 cara yang dapat kita terapkan dalam menulis kode etik untuk bisnis. Yang pertama, menentukan prioritas untuk membangun budaya perusahaan. Yang kedua, meminta masukan atau umpan balik pada para karyawan. Yang ketiga, melarang adanya beberapa tindakan tertentu. Yang keempat, jangan langsung menggunakan bantuan pengacara untuk menyusun kode etik bisnis Anda. Yang kelima, jangan memusingkan hal-hal kecil yang sepele. Dan yang keenam, yang terakhir, tunjuk petugas kepatuhan dan bertanggung jawab terhadap penerapan kode etik bisnis Anda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.